بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري، dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dan ayahnya kedua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau bersama Abdullah bin Umar ditolak ketika keduanya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Uhud. Namun keduanya ditolak disebabkan karena usianya yang masih cukup muda, belum mencapai usia baligh. Namun pada peperangan yang selanjutnya, beliau bersama Abdullah bin Umar senantiasa mengikutinya, mulai dari perang Khandaq. Radhiyallahu ta'ala anhuma. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Musa, berkata Musa alaihi salam, na'am, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan perkataan Musa alaihi salam. Namun hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Haythami menyebutkan bahwa terdapat kelemahan di dalam riwayat ini. Oleh karena itu Al-Arnaud melemahkan hadis atau sanad riwayat ini di dalam takhrijnya terhadap kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Baghawi. Namun tentang jalan cerita yang disebutkan di dalam hadis ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku senantiasa menyebutmu dengannya, memberikan pujian-pujian kepadamu, wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepadamu dengan menggunakan sesuatu itu. Ajarkanlah kepadaku sesuatu itu. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan kepada Musa, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah.
Hadis ini menunjukkan dan menetapkan salah satu di antara sifatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul kalam. Allah Azza wa Jal berbicara dengan siapa saja dari hambanya berdasarkan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara secara langsung pada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Naam. Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Naam. Ini perintah di dalam riwayat ini bahwa dianjurkan seseorang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Naam. Dan harus diucapkan secara keseluruhan. Tidak boleh dipotong. Sebab apabila dibahagi lafaz dan kalimat la ilaha illallah ini, maka maknanya adalah makna yang kufur. Dibagi antara la ilaha atau illallah. Seperti cara sufiyah di saat mereka berzikir. Dan para syayatin memberikan was-was dan menganggap baik apa yang mereka amalkan. Dengan cara-cara yang beda, dengan cara-cara yang menyimpang, mereka membuat satu bid'ah di dalam metode berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan la ilaha illallah dengan suara berjamaah. Kemudian kepala digeleng-gelengkan. Dan semakin lama semakin cepat. Ya. Nah, dan semakin lama semakin disingkat kata-katanya. Pada awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-kelamaan jadi berkurang. Sedikit demi sedikit jadi illallah, 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 illallah. Lama-kelamaan menjadi hu. Dan ini waqi' dari mereka, cara-cara mereka berzikir. Demikian pula yang disebutkan oleh Hamud At-Tuwaijiri. Ketika beliau menjelaskan tentang cara berzikirnya sebagian mereka dari kalangan Jama'atut Tabligh. Yang membagi antara la ilaha dengan illallah. La ilaha itu dibaca selama atau sebanyak 300 kali. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. 300 kali. Setelah itu baru dibaca 200 kali. Illallah, 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 illallah. Wa hadha aidan batil. Nah, bagi siapa yang tidak berzikir, ucapkan seluruhnya dengan cara-cara yang dianjurkan dan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan pada Musa la ilaha illallah, ucapkanlah itu. Qala, maka Musa pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hambamu bisa mengucapkan ini. Maksud Nabi Musa alaihi salam bahwa aku menginginkan sesuatu yang engkau mengkhususkan untukku, tidak kepada yang lainnya. Sedangkan kalau yang engkau ajarkan kepadaku kalimat la ilaha illallah, yang lain juga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah itu merupakan pertanda masuknya seorang ke dalam Islam? Sehingga yang namanya Muslim menyatakan la ilaha illallah. Sehingga seluruh umatmu akan mengatakan ini. Akan mengucapkan la ilaha illallah. Jika demikian tidak ada kekhususan bagiku ya Allah. Daripada yang lainnya.
Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradhina sab'a. Kalau sekiranya 7 langit dan segala isinya, seluruh penduduknya, ya, wa amirahunna, amir, amara ya'muru, penghuninya, yang memakmurkannya. Innama ya'muru masajid Allah. Jadi amir maknanya penghuninya. Kalau sekiranya 7 langit dan segala penghuninya ghairi, selainku, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar jangan kemudian orang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antaranya. Dan bukan berarti bahwa di dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah berada di dalam langit, waliyadzubillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang meliputinya. Allahu Akbar. Allahu Azza wa Jal Maha Besar. Naam. Allah tidak diliputi oleh apapun dari hamba-hambanya. Wal aradhina sab'a, dan 7 lapis bumi. Kalau semuanya itu diletakkan fi kifatin, di satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, sedangkan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangannya yang satu. Untuk mengukur mana yang lebih berat, la balat bihinna la ilaha illallah. Maka yang berat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Akan mengalahkan seluruh berat dari langit-langit dan bumi-bumi serta segala isinya. Yang demikian itu karena kandungan la ilaha illallah yang menafikan syirik, menafikan sekutu bagi Allah Azza wa Jal, dan mentauhidkannya. Dan itu merupakan amalan yang paling afdal, merupakan pondasi agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagi siapa dari mereka yang mengucapkannya dengan ikhlas, dengan yakin, dan mengamalkan berdasarkan konsekuensinya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Namun di sini disebutkan di dalam tahqiq kitab ini bahwa Al-Arnaud melemahkan. Namun yang demikian dikuatkan pula dengan riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Di dalam musnadnya ketika beliau meriwayatkan dari hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mauti, bahwa Nuh alaihi salam mengatakan kepada anaknya tatkala beliau akan meninggal, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffah. Karena sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7 apabila diletakkan di satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, sedangkan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat, mengalahkan beratnya seluruh langit dan bumi tersebut. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a,
kunna halqatan mubhamah la qasamathunna la ilaha illallah. Dan kalau sekiranya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7, mereka itu bagaikan gelang, na'am, maka tentunya akan diliputi oleh kalimat la ilaha illallah, yakni yang lebih menunjukkan besarnya kalimat la ilaha illallah, beratnya kalimat la ilaha illallah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullah mensahihkannya di dalam silsilah al-ahadits sahihah. Wali Tirmidzi wa hasanahu an Anas. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, yaitu wahai sekalian manusia, lau ataitani biqarabil ardi khataya, jikalau sekiranya engkau mendatangi aku biqarabil ard, dengan sepenuh bumi, khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kamu amalkan, jikalau engkau mendatangiku dengan mengamalkan dosa-dosa itu walaupun sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyriku bihi syai'an, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan di dalam beribadah kepadaku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuhnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla akan memaafkan, karena sesungguhnya inti dari ajaran itu adalah tauhid. Maka dengan tauhid seseorang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang dia amalkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya termasuk hamba yang memiliki keutamaan dan kemenangan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, man jaa ma'at tauhid biqurabil ardi khataya, laqiyahu Allahu biqurabiha maghfirah, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala, wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa bi jawarihi, aw bi qalbihi wa lisanihi 'inda al-maut, aw haba dhalika maghfirata ma qad salafa min adh-dhunubi kulliha, wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliyah. Barang siapa yang datang bersama tauhid, lalu dia datang dalam keadaan memiliki sepenuh bumi, semua kesalahan-kesalahan dan dosa, maka Allah akan mengampuni dia. Yaitu jika sempurna tauhidnya seorang hamba dan ikhlasnya seorang hamba dalam beribadah kepadanya, di mana dia menjalankan persyaratan-persyaratan dalam beribadah kepada Allah itu dengan hatinya dan dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya, atau dengan hatinya dan lisannya ketika akan meninggal, karena tidak mungkin lagi dengan anggota tubuh tatkala akan meninggal, maka Allah akan memberikan baginya ampunan terhadap apa-apa yang telah lalu dari seluruh dosa-dosa yang dia amalkan, dan mencegahnya dari masuk ke dalam neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini
disebutkan oleh pentahqiqnya hadis yang sahih karena banyaknya syawahidnya. Naam, dan telah disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali hadis ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan ini seluruhnya menunjukkan keutamaan seorang muwahhid yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Diharapkan untuk dihafal setiap yang sudah kita lewati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.